A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ada yang mau bacakan artinya, Pak? Silakan. Bacakan artinya. Ya, silakan. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya mengolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan dan membiarkan mereka mengambil dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, terima kasih. Ayat ke-14, 15 dan 16 ini masih membicarakan terkait orang-orang munafik. Beriman sudah kita bahas, kafir sudah, orang munafik masih dalam pembahasan nih, dan masih ada beberapa ayat lagi yang kita bahas terkait orang munafik. Yang mana coba kita akan baca kitab ini dan akan kita dapatkan penjelasan syarhul kalimat, penjelasan kata per kata. Wa idza laqul ladina amanu, dan ketika mereka orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, laqu al-liqa wal mulaqah al-muwajahah wajhan li wajhin. Mereka bertemu, maksudnya bertemu apa? Papasan muka dengan muka. Ya, bertemu. Jadi kalau ketemu orang-orang yang beriman, orang munafik itu apa? Akan berkata, ya, amanu al-iman syar'i at-tasdiq billahi wa bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi wa ahlihi humul mu'minun bihaqqin. Orang munafik ketika bertemu orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah pastinya, dan juga bertemu ya mereka itu dengan orang-orang yang ahli iman, mereka akan berkata sesungguhnya kami juga beriman. Ya, jadi orang munafik itu kalau ketemu orang yang beriman akan mengatakan apa? Kami beriman. Kayak bunglon, dia ketika datang ke tempat yang hijau akan berubah jadi hijau. Enggak, kita nggak beda, kita sama kok. Nih, sama-sama hijau kita. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka khalau, al-khulu bisyai' al-infirad bihi, dan ketika dia bersembunyi, menyendiri, ya, syayatinihim asyaitanu kullu ba'idin anil khairi qaribun minasyarri yufsidu wala yuslihu min insanin aujan wal murad bihim huna ru'usuhum fi syarri wal fasad. Di sini disebutkan kata syayatinihim, ya. Kalau di terjemahan tadi adalah apa, Pak? Pimpinan, dedengkotnya.
Kenapa kok kata syaiton di sini disebutkan sebagai pemimpin atau dedengkotnya? Ya. Jadi ketika orang munafik bertemu dengan orang mukmin, dia bilang kami beriman. Ketika mereka menyendiri ketemu dengan pemimpin-pemimpin dedengkot mereka akan bilang apa? Sesungguhnya kami bersama mereka itu cuma main dan kami sedang mengolok-olok mereka. Nah, pemimpin-pemimpin mereka di sini disebutkan dengan kata syaiton, jamaknya syayatin. Siapa sih setan itu? Nah, ada yang tahu gak, Pak? Setan banget lu gitu kan. Setan lu. Emang setan itu artinya apa, Pak? Atau manggil istrinya syaiton gitu, manggilnya. Ya. Setan atau syaiton kullu ba'idin anil khairi. Setiap yang menjauhkan dari kebaikan. Tuh. Jadi setiap segala sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan, wa qaribin minasyarri, dan malah justru mendekatkan kepada yang buruk. Apalagi terus yufsidu wala yuslihu, merusak bukan malah memperbaiki. Min insanin au janin, baik dari golongan manusia ataupun jin. Maka apa? Itulah ada disebut sebagai setan. Ingat, Pak, saya telah jelaskan di awal. Makhluk hidup atau makhluk yang Allah ciptakan itu hanya apa? Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, makhluk itu semua. Ya, Pak? Enggak ada namanya setan. Setan itu hanya apa namanya? Sifat. Iblis ada iblis ya? Iblis ada iblis. Setan itu hanya apa? Sifat yang melekat, bukan makhluk. Makanya apa? Setan itu bisa dari golongan manusia ataupun jin. Kalau iblis emang mereka setan gitu kan, beda lagi urusannya. Jadi setan itu bukan awas lu ada setan. Kalau awas lu ada setan itu berarti yang diomongin tanpa kelihatan adalah jin. Maka hari ini kalau ngajarin anak kita, awas ada jin nanti di situ, yang nggak kelihatan, bukan setan, karena setan itu adalah sifat yang melekat pada manusia ataupun jin. Kan jelas dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, bahwasanya setan itu dari golongan manusia dan juga jin. Maka justru hari ini kalau takut sama setan, mungkin setan yang nampak. Berarti kalau setan yang nampak itu apa, Pak? Ya, kalau setan yang nampak berarti siapa? Manusia. Makanya sering tuh Pak Dani kalau jalan, oh setan lu gitu ya. Ya Pak Dani, kecipratan air, hujan-hujan gitu ya. Dari motor lain, oh setan lu gitu kan. Pak Dani bisa ngeliat setan berarti dia. Jadi orang munafik ketika kumpul dengan setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang senantiasa menyeru kepada keburukan, ya, menjauhkan dari kebaikan, maka apa? Itu adalah keadaan orang-orang munafik. Dan mereka apa? Innama nahnu mustahziun. Ya, sesungguhnya kami bersama orang-orang mukmin itu cuma ngejek-ngejek mereka, mencemooh mereka. Lanjut. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-ngolok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah senantiasa panjangkan mereka, lamakan mereka di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Ulaika alladziina istarawud dhalalata bil huda. Mereka orang munafik adalah orang-orang yang senantiasa
Di Quran menjual atau membeli, Pak? Diterjemahkan. Di terjemahan tadi Bapak baca menjual atau membeli. Mereka adalah orang-orang yang ayat terakhirnya membeli. Ya, oke. Ulaikal ladzina istarau aslinya itu apa? Membeli ya. Syira adalah mereka orang-orang yang membeli kesesatan dengan ditukarkan dengan apa? Petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, dan senantiasa tidak akan pernah untung perjualan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah dapat hidayah. Dimaksud daripada Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. At-tughyan, maksud daripada kata at-tughyan, mereka senantiasa di dalam kesesatan. Apa maksudnya itu? Mujawazatul haddi fil amri wal israfihi. Mereka senantiasa melampaui batas dan senantiasa berlebih-lebihan. Itu satu. Al-amahu ya'mahun, terombang-ambing. Maksudnya apa tuh? Lil qalbi kal umyi lil basar. Bahwasanya mata itu bisa buta, Bapak. Ada orang yang tidak bisa melihat. Nah, ya'mahun, maksudnya dari kata ya'mahun, al-amah adalah bagaikan orang yang tidak bisa melihat. Jadi memang tidak bisa tuh orang munafik dengan keburukan hatinya, yang memendam kekufuran, udah gak yakin dengan Islam, bahkan sudah menjelek-jelekan Islam, bahkan juga dia sudah tidak mau menggunakan Islam dalam kehidupannya. Apa? Mereka akan terombang-ambing di dalam kehidupannya. Allah hinakan dia, senantiasa melampaui batas daripada batas-batas keislaman. Bahkan apa? Dia sudah tidak bisa lagi melihat dengan hatinya. Ini yang menarik Bapak Ibu semuanya. Ya. Bahwasanya melihat itu bukanlah dengan hanya mata saja. Tetapi orang yang beriman, dia akan bisa melihat dengan hatinya mana yang baik, mana yang buruk. Maka sering tuh kalau misalnya kita dengar di beberapa media dan sebagainya, maka pasti akan terjadi perbedaan pendapat antara para orang alim beriman dengan memang yang hatinya sudah ada penyakit. Ketika didudukkan, mungkin ada satu tema yang diangkat, maka apa? Pasti tidak akan pernah ketemu. Maka sudah tidak bisa dipastikan bisa sama, bagaikan air dengan minyak. Karena dari sini saja naluri yang ada di hatinya sudah menunjukkan perbedaan yang paling mendasar. Contoh yang belum lama ya kita bahas saja, sound horeg gitu ya. Kita ikuti tuh di TV One, iNews dan sebagainya, perdebatan yang antara ulama dengan orang yang cuma berlandaskan hasrat dan memikirkan keuntungan pribadinya. Itu tidak akan pernah ketemu. Pasti ulama akan mengatakan apa? Ini haram, ini nggak boleh, alasannya ini sebagainya jelas. Nah, orang yang tidak ada iman, bahkan malah sakit di dalam dirinya, akan mengatakan apa? Ini nggak apa-apa, akan bawa-bawa negara, nasionalisme dan sebagainya kemana-mana, akan bicara begitu dan tidak akan pernah ketemu ujung-ujungnya. Perdebatan hari ini bagaimana Palestina harus murni merdeka, kejadian kelaparan paling sudah mendengar semua kan, yang berebut bantuan datang ke Gaza, ya berbondong-bondong orang ambil tepung dan sebagainya, ya luar biasa, mereka kelaparan benar-benar terjadi ya di Gaza. Maka hari ini aslinya pagi ini ada kegiatan
ya di Monas sana ya, aksi bela Palestina nih. Hari ini ada nih jam 6 nanti sampai wallahu alam sampai jam berapa di Monas itu. Yang ingin mengangkat tema ya bahwasanya harus merdeka Palestina dan juga isu kelaparan yang ada di Palestina. Tidak akan pernah ketemu, pasti ada aja orang tuh akan ngomong itu. Apa Palestina justru yang mereka yang menjajah daerah tersebut, panjang sebagainya. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia sangat mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa karena memang kita juga pernah merasakan bagaimana pahit getirnya penjajahan itu. Luar biasa. Ada murru'yah wa ma yantaju anhu minal hirati wad dolal, yang mana karena tidak bisa melihat dengan hatinya, maka apa? Mereka ada murru'yah wa ma yantaju anhu minal hirati wad dolal. Karena tidak bisa melihat dengan hati, maka apa? Dia akan terombang-ambing dalam al-hirah. Hirah itu apa, Pak? Pusing, tapi bukan pusing karena sakit kepala. Wad-dolal, dan juga dalam kesesatan. Maka saya mau sampaikan di sini, kalau doa atau hajat kita pilih antara dua kebaikan, ingat ya Pak, dua kebaikan, mana yang lebih baik antara dua kebaikan? Kita bilangnya istikharah. Istikharah, minta dipilihkan di antara dua yang baik, mana yang lebih utama? Istikharah tuh Pak. Jadi kalau istikharah tuh jangan pikir antara buruk sama baik, itu bukan istikharah. Istikharah itu antara dua kebaikan, mana yang lebih baik. Contoh, mau nikahin janda atau anak atau perawan, sama-sama baik nih Pak. Nah, saya sengaja nih angkat tema ini nih. Wah. Mau nikahin janda atau perawan, dua-dua baik nih. Dipilih dulu. Oh, Jod, kata ibu-ibu janda kaya katanya. Kira-kira pilih yang mana nih? Sama-sama baik. Oh, ternyata yang perawan. Alasannya apa? Bla 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 bla. Mintalah kalau istikharah. Tapi kalau dua ada keburukan sama kebaikan, itu bukan istikharah. Pilih aja langsung. Kan kalau minta istikharah itu ditetapkan hati kita memilih yang lebih tepat. Jangan istiharah. Kalau istiharah itu bukan minta dipilihkan kebaikan, tapi istiharah minta pusing. Jadi kata hirah. Jadi jangan ngomong istiharah, ntar dulu saya istiharah dulu, lalu mau pusing. Malah tambah pusing kalau istikharah kekho. Ya, jangan istiharah. Kalau istiharah tadi malah minta pantesan enggak ketemu Ustaz jawabannya. Lah iya, kalau istiharah namanya. Ya, jadi istikharah itu dipilihkan antara dua kebaikan, mana yang lebih utama. Itu ya Pak. Nah itu. Nah, orang munafik itu terombang-ambing di dalam kepusingan, keraguan-raguan, bahkan juga dalam kesesatan mereka. Tadi istarau, apa istarau? Istabdalu bil huda ad-dolalah. Mereka menukar hidayah dengan kesesatan. Ai tarakul iman wa akhadul kufra. Maksudnya atuh mereka meninggalkan iman, menanggalkan keimanan, lalu mereka mengambil jalan kekufuran. Ulaikal ladzina istarau dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Untung, rugi atau balik modal dalam perdagangan ini ada nih Pak. Kapan perdagangan disebut untung Bapak Ibu semuanya? Kalau kita keluar modal ada lebih daripada modal kita, itu namanya untung. Tapi ingat, bukan cuma balik modal dan untung, perlu dilihat yang namanya jual beli, ada yang namanya operasional. Mungkin uang keluar 5 juta, tapi operasional kadang juga sampai harga 5 juta tuh. Maka itu juga harus dihitung sebagai modal usaha.
Maka dihitung semua, barulah kelihatan muncul untung apa tidak. Kalau memang sudah disatukan dari modal uang, tenaga, pikiran, operasional masuk semua, lebih uangnya baru untung. Itu satu. Rugi kapan itu, Pak? Kalau tidak ada lebihnya. Ingat, bukan cuma kurang, tapi apa? Nggak ada lebihnya. Itu rugi bagi saya. Kenapa? Karena harusnya perjualan itu adalah apa? Dari tempat yang murah kepada tempat yang lebih mahal. Itu orang jualan harusnya, Pak. Cuma pindahkan barang dari yang tempat murah ke jualan tempat yang lebih mahal. Kan itu konsep dalam berjualan kayak gitu, Pak ya. Maka apa? Rugi itu ketika hanya balik modal nggak ada untungnya. Bagi saya itu rugi nggak, Pak? Kenapa? Karena ada pikiran, tenaga, operasional, kita sudah tumbuh ide dan sebagainya, ternyata apa? Usaha yang baru sekian bulan ternyata nggak ada untungnya sama sekali, hanya balik modal. Menurut saya itu rugi, bukan cuma balik modal. Nah, orang-orang munafik di sini diumpamakan bagaikan orang yang jual beli. Dia menjual keimanannya dan lalu apa? Mengambil jalan kekufuran. Seakan-akan apa? Dia sedang jual beli dengan modal keimanan yang begitu mahal, dia jual dengan apa? Dengan kekufuran yang ruginya minta ampun. Bukan hanya balik modal, bukan hanya rata tuh sama aja. Tapi apa? Benar-benar di bawah modal yang ia bawa. Dia tidak akan pernah dapatkan keuntungan. Apa? Karena apa? Hidayah itu tidak akan pernah bisa dijual dengan apapun. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. At-tijarah maksud daripada jual beli, daf'u ra'si malin lisyira ma yurbihu idza ba'ahu. Oh, saya ulangi dah. Jual beli adalah mengeluarkan modal untuk bisa membeli sesuatu yang mana kalau dijual itu dapat untung. Bahasa sederhananya, jual beli adalah memindahkan barang dari yang harganya murah ke tempat yang lebih mahal harganya. Itu. Wal munafiqun huna dafa'u ra'sa malihim wa huwal iman li syira'il kufri amirina ayyarju izzan wa ginan fil dunya. Bahwasanya orang-orang munafik dengan menjual keimanan mereka punya niatan agar dapat keuntungan, dapat kemuliaan, dapat berkecukupan di dunia. Orang munafik itu, Pak. Maka hendak di sini perlu kita jelaskan. Kita tidak boleh non-blok, Pak, dalam urusan iman. Saya emang nggak ikut-ikutan, nggak ikut sana, nggak ikut sini, nggak boleh, Pak. Di kata iman itu nggak ada kata abu-abu. Sana atau sini, dukung sana atau dukung sini. Maka ini sering yang diangkat dalam isu politik. Kalau sudah masuk ranah agama, keimanan, ngeri. Kalau nggak dukung sono, munafik ente. Wah, ini dukung yang penyembah setan di sana, penyembah kekufuran di sana. Wah, ini hati-hati nih. Makanya saya kurang setuju kalau politik dimasukkan ke dalam agama yang tanda kutip momentum. Kalau Islam itu ada unsur politik, saya katakan iya. Kenapa? Karena di Islam ada kepemimpinan, ada yang namanya berkomunikasi. Pasti segala sesuatunya itu ada politiknya di situ. Tetapi kalau agama dipolitisasi, saya kurang setuju. Ya, bagaimana mestinya di dalam agama melalui mimbar-mimbar, melalui pengajian-pengajian menyampaikan politik yang benar. Perlu disampaikan bahwasanya seorang pemimpin harusnya begini. Itu Islam harus ajarkan tuh. Ustadz-ustadz pembicara tuh harus sampaikan. Justru begitu. Nah,
ketika digiring kepada salah satu kegiatan kampanye dan sebagainya, justru kayak kurang setuju dalam hal ini ya, karena sudah banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Banyak ustadz yang disuruh mendorong mobil bobrok. Ustadz, ayo Ustadz bantu Ustadz, mobil ini sedang kita perbaiki Ustadz, ayo Ustadz bantu-bantu dorong. Setelah mobilnya didorong, jalannya kencang, Ustadznya di mana? Masuk mobil apa ditinggal? Udah, wassalam Ustadz. Semoga khair Ustadz selalu. Udah tinggal. Maka hari ini memang itu yang terjadi. Maka apa? Beberapa kali ya, dengan terjunnya para ulama dalam kampanye, dalam politik ya, itu apa? Mengikat para calon-calon yang mendekat kepada mereka dengan ikatan apa? Perjanjian yang memang jelas di situ. Ya lu kalau mau dukung ini dong, ayo bikin nih persyaratan lu satu harus apa, dua apa, tiga apa, kayak gitu. Diikat sengaja tuh. Itu pun sudah diikat masih ada aja celahnya, ada aja itu kayak gitu. Oke. Kalau sekali lagi jangan sampai tabu Islam itu membahas terkait politik. Ya, itu ada dalam Islam. Tapi kalau Islam dipolitisasi, kita katakan kita tolak itu. Ya. Harus bagaimana Islam yang mengekang, dalam artian membalut semua itu dengan Islam. Ayo, saya sangat dukung. Tapi jangan sampai digiring kepada politisasi tertentu atau bahkan dijadikan tadi hanya sebagai alat dorong saja setelah jalan ditinggalkan. Orang-orang munafik mengira dengan menjual keimanan mereka akan menjadi mulia, berkecukupan di dunia. Tapi apa? Fakhasiru walam yarju. Tetapi mereka justru bangkrut dan juga menyesal nantinya. Id dullu wa udibu waftaqaru bikufrihim. Justru mereka akan hina, akan dapat adab, bahkan akan menjadi fakir miskin dengan kekufuran mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat hidayah, karena hidayah itu sangat mahal sekali. As-salik sabilan qasidatan tasilu bihi ila ma yuriduhu fi aqrabi waqtin wa bila ina. Bahwasanya maksud dari kata muhtadin bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Si orang-orang yang muhtadin ini adalah orang yang berjalan menapaki jalan yang sengaja jalan tersebut menghubungkan kepada apa yang mereka maksud dengan cara paling cepat ya, dan waktu yang paling cepat tanpa ada halangan. Maka apa? Hidayah itu adalah jalan yang kita pilih untuk bisa datang kita kepada kebaikan dan juga kepada yang menghubungkan kita kepada jalannya Allah, yaitu surganya. Wad dolal, dan maksud daripada kata dolal, kan ada dua kata di situ. Mereka adalah orang sesat ya, menjual hidayah dengan kesesatan. Tadi hidayah telah kita jelaskan, dan adapun dolal, kesesatan itu. Apa itu kesesatan? Khilaful muhtadi, adalah lawan kata daripada orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa huwa salik sabilan ghairu qasidatin la fala tasilu bihi ila muradihi hatta yahluka qabla al-wusul. Kesesatan adalah jalan yang sengaja ditapaki oleh orang-orang yang tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuannya, bahkan dia akan yahluk, akan hancur, akan rubuh, akan apa? Bubar sebelum sampainya tujuan mereka. Jadi hidayah dan kesesatan adalah dua jalan, yang mana kalau hidayah itu akan menyampaikan kepada tujuan kita yang kita inginkan, dan sedangkan kesesatan adalah jalan yang mana kalau kita tapaki
kita tidak akan pernah sampai pada tujuan kita, dan bahkan sebelum sampai kita telah hancur. Maka orang munafik ketika menjual tadi keimanan dengan kekufuran, maka mereka akan dapati bukan hanya mereka itu dapat tadi itu kemuliaan, akan dapat apalagi tadi berkecukupan, nama baik, citra baik. Justru dengan jalan itu dia akan hancur, jadi buruk, jadi bobrok. Maka kalau urusannya begitu Pak, tidak akan pernah ada orang yang beruntung, akan ada yang sukses bahasa kita mah. Maka kesuksesan hakiki itu adalah menapaki jalan hidayah, jalan petunjuk. Ustaz, kan jalan menuju Roma itu banyak Ustaz. Iya, jalan menuju Roma itu banyak. Tapi jalan menuju hidayah tidak banyak. Hanya satu, ikut aturan Allah. Itu ya Pak, itu quote hari ini tuh Pak. Jadi jalan menuju Roma itu memang banyak, tapi jalan menuju hidayah itu tidak banyak, hanya dengan cara Ustaz nggak apa-apalah ya, Ustaz silakan dah berceramah, kami yang di politik ini akan menempuh jalan kami Ustaz begini. Ya, nggak bisa Pak. Kalau jalannya sudah beda, tujuannya juga sudah beda. Karena kalau tujuan kita memang ke Allah, maka jalan hidayah yang kita tapaki. Tapi ketika tujuan kita adalah syahwat, apalagi urusan pribadi, nama baik, golongan tertentu, nafsu dan sebagainya, maka tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang mereka inginkan. Bahkan sebelum sampai sudah bubar, sudah hancur. Ya, baru juga ya kita nikmatin hasil daripada hari ini yang dulu kami tanam Ustadz, tapi belum kami nikmati sudah kami ketangkep duluan. Baru juga begini Ustadz, tapi kok kami, wah itu kenapa nggak sampai? Kenapa? Karena Allah tidak akan sampaikan kepada mereka. Akan hancur benar-benar itu. Kelihatannya jamaah udah boleh ngantuk nih ya. Udah mau makan aja langsung kali Pak ya. Dikit lagi ya Pak. Ayatnya agak panjang, itu belum sampai penjelasannya padahal. Oke, lanjut deh. Ma'nal ayat, penjelasan daripada ayat 14, 15 dan 16. Mazalat ayat al-ayatu tukhbiru 'anil munafiqina wa tasifu ahwalahum. Ayat 14, 15 dan 16 masih berbicara tentang kabar sifatnya orang-orang munafik. Id akhbara ta'ala anhum fil ayatil ula, ayat 14 menjelaskan annahum linifaqihim wa habsihim idalaqul ladina amanu fi makanin ma akhbaruhum bi annahum mu'minun fi makanin mohon maaf agak terputus tuh. Akhbaruhum bi annahum mu'minun billahi war rasul wa ma jaa bihi minad din. Orang-orang munafik pada ayat 14 dijelaskan bahwasanya mereka ketika bertemu manusia, orang-orang yang beriman di suatu tempat, mereka akan mengatakan bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Wa idang faradu biru asaihim fil fitnati wad dalal falamuhum amma idda'uhu minal iman qalu lahum. Bahwasanya orang-orang munafik tadi setelah pergi dan lalu bertemu dengan dedengkot pemimpin mereka akan senantiasa berbicara fitnah dan berbicara kesesatan dan senantiasa memaki orang-orang yang tadi bertemu daripada golongan orang beriman, dan mereka berkata inna ma'akum ala dinikum wa ma amanna abada. Sesungguhnya kami adalah sama agamanya dengan kalian dan kami tidak akan pernah beriman selamanya. Wa inna ma adharnal iman istihza'an wa sukhriyatan
bi Muhammadin wa ashabihi. Kami itu aslinya menampakkan keimanan di hadapan orang-orang beriman untuk menghina mereka, mengolok-olok mereka, khususnya mengolok Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Sedikit lagi. Ayat 15. Kama akhbara fil ayatis tsaniyah, dan Allah mengabarkan pada ayat ke-15 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengolok-olok balik mereka. Karena apa? Al jaza min jinsil amal. Rumusnya itu Pak. Al jaza min jinsil amal. Ini rumus dalam Islam. Segala sesuatu itu balasannya dengan serupa, sesuai dengan balasan, sesuai dengan amalannya. Apa bahasa tadi Pak? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Apa yang dilakukan orang-orang munafik? Mereka mengolok-olok, maka Allah balik mereka. Apalagi contohnya Fir'aun yang mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian, wahai kaumku, kata Fir'aun. Dan aku adalah yang paling tinggi daripada Tuhan-Tuhan kalian. Dalam meninggalnya, wafatnya, Allah hinakan dia serendah-rendahnya. Di mana itu? Dasar laut. Rumusnya apa Pak? Al jaza min jinsil. Kau menanam, kau pun akan panen. Sesuai dengan apa yang kau tanam. Bahasa Arabnya tadi apa? Al jaza'u min jinsil amal. Itu rumusnya Pak. Balasan itu serupa dengan apa yang ditanam, yang dilakukan. Oke. Mereka mendapatkan apa? Balasan yang serupa dengan apa yang mereka lakukan. Allah hinakan mereka, Allah cemooh mereka, Allah jelek-jelekan mereka, karena mereka melakukan itu. Allah balik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah berikan mereka kepusingan, kebingungan, udah pusing tuh mereka, makin pusing. Itu ayat ke-15. Ayat ke-16-nya apa? Kama akhbara fil ayati, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat 16, anna ulaikal bu'da fid dolal qad istabdalul iman bil kufri wal ikhlas wan nifaq. Bahwasanya orang-orang munafik telah menukar kesesatan dengan hidayah, dengan iman, atau juga menukar keikhlasan dengan nifak dan juga kekufuran. Maka falidzalika la tarbah tijaratuhum, tidak akan pernah untung apa yang mereka lakukan tersebut, wala yahtaddu ila sabili ribhin au nujhi mahal. Bahwasanya mereka tidak akan pernah sampai kepada kesuksesan, bahkan tidak akan pernah dapatkan apa yang mereka inginkan dari kesuksesan itu. Oke, saya cepatkan lagi. Hidayatul ayat, poin-poin penting dalam ayat 14, 15 dan 16. Apa itu? At-tandid bil munafiqin wa tahdir min sulukihim fi mulaqatihim. Hada biwajhin wa hada biwajhin akhar. Wa bil hadis syararukum dul wajhain. Ada hadis Pak yang menyebutkan. Apa itu hadisnya? Syirarukum dul wajhain. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang punya dua muka. Jadi yang ngomong ke sana itu, ngomong ke sini itu, dia punya dua muka, dan itulah seburuk-buruknya manusia, kata Rasulullah. Ya. Apalagi poinnya? Inna minan nasi syayatinun yadda'una ilal kufri wal ma'asi. Sesungguhnya ada loh dari golongan manusia yang mereka jadi setan yang menyeru kepada kekufuran dan kemaksiatan. Dari ayat 14, 15, 16 menunjukkan apa? Ada dari golongan manusia jadi dedempot yang apa? Dia menyeru kepada keburukan dan kemaksiatan. Ingat Pak, jadi kalau hari ini penyeru kebaikan itu ada, maka apa? Akan senantiasa ada rivalnya. Siapa itu? Yang menyeru kepada keburukan-keburukan. Maka hari ini dengan media yang pesat, mestinya apa?
Media itu digunakan juga untuk menarik orang kepada kebaikan-kebaikan. Nah, contoh nih hari ini, saya mohon maaf, tadi pulang dulu ke rumah ngambil HP karena penting, saya harus live TikTok. Dan minimal rekaman saya potong-potong masuk Damai Indonesiaku, TV One. Itu kalau sudah masuk sana, ya alhamdulillah kan di YouTube-nya saja berapa juta itu, 1 juta berapa followernya ya di YouTube-nya, belum di website dan sebagainya. Maka hari ini walaupun bapak-bapak ibu-ibu hadirnya mungkin gak ada ratusan, tapi ketika masukkan ke media sudah jutaan orang yang menyaksikan. Masjid mana yang buat 1 juta, Pak? Masjid mana yang buat 1 juta orang? Mungkin Istiqlal ya. Kalau di luar Istiqlal bagaimana, Pak? Di Bekasi dah ada yang buat 1 juta orang? Jadi gak ada ya. Kalau sampai lapangan oke, tapi kalau masjidnya doang nggak muat. Maka media sosial hari ini tuh wadah yang luar biasa. Di masjid nggak muat, tapi di media sosial jutaan orang muat. Ya. Maka apa saya katakan tadi? Ada manusia yang memang sengaja dia mengajak kekufuran, kemaksiatan. Setan beneran itu, Pak. Ya, luar biasa. Maka sering saya sampaikan ketika kepada wali murid, kepada orang tua, HP ini, ya, HP ini, kalau kasih ke anak kita hati-hati. Segala sesuatu yang ada di dalamnya tinggal klik, mau nonton apa bisa. Yang bener ada, yang nggak bener juga banyak. Kadang kita nonton yang bener aja lewat yang nggak bener. Lah ini apaan gitu kan? Lah kok begituan itu? Kita nggak mau nonton, paling nonton, tapi lewat sendiri tuh. Pinjaman online lewat sendiri, kita nggak mau pinjam. Ya, tontonan yang apalah gitu kan, itu ada tuh semua. Maka penyuruh keburukan tuh pasti ada, dan luar biasa dahsyatnya. Aduh, Ustadz ceramah lagi, bosan, mau hiburan dulu cari gitu kan, ada begitu, Pak. Ya, jadi memang ada sebagian manusia yang mereka jadi setan, menyeru kepada keburukan dan kekafiran, wa ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikannya malah justru. Mereka apa? Menyuruh kepada kemungkaran, dan mereka udah nggak usah itu mah sok suci. Ngapain sih begitu-begitu? Emang kamu siapa? Tuh, cegah tuh mereka. Yang ketiga, bayanu nakmillah wa inzaluha bi'a'daihi azza wa jalla. Penjelasan terkait apa? Balasan dari Allah, dan Allah turunkan ya keberadaan daripada musuh-musuh Allah. Jelas di sini bahwa siapa saja yang memusuhi kaum mukminin, siapa yang langsung balas, Pak? Allah. Ingat, orang mukmin secara sejarah dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah ada posisinya lebih menang daripada kaum yang mereka lawan. Ingat ya, kaum mukminin dari dulu tidak pernah ada posisinya lebih tinggi daripada musuh-musuhnya. Perang Badar dari secara jumlah saja sudah beda. Dari sejarah bawaan perang sudah beda. Maka orang mukmin nggak pernah tuh, tadi saya katakan dalam sejarah, lebih unggul daripada musuhnya. Dari sebelum perang ya, Pak ya, nggak pernah unggul. Tapi apa? Allah menangkan. Kenapa? Allah turunkan tentara-tentaranya yang tidak terlihat. Ketenangan jiwa, modal daripada apa? Peperangan itu sudah ada. Bahkan di Palestina sana, lihat wajah-wajah tuh, ada tuh di YouTube. Peperangan yang terjadi. Tentara-tentara yang dikirim dari kaum Zionis dan dari mana saja itu apa? Mukanya saja apa? Stres. Galau mereka sebagai, tapi orang-orang mukmin yang berperang di sana apa? Senyum. Bahkan apa? Mereka pakai ketapel, bawa batu. Padahal musuhnya apa, Pak? Kenapa? Karena memang secara modal orang mukmin itu apa? Yakinnya dulu. Gimana sih Islam kok? Kayaknya kok justru bagaimana dulu bisa menang dengan bambu runcing itu luar biasa. Itu bukan bambunya, tapi hatinya yang kuat. Ya. Itu Islam itu begitu. Maka apa, sekali lagi, bahwasanya Allah akan turun langsung ketika apa? Wali-walinya yang Allah cintai tersebut disakiti. Orang munafik pun sama. Ketika dia bermusuhan dengan kaum mukminin,
Allah berikan langsung pertolongannya kepada kaum mukminin. Itu saja yang bisa kami sampaikan karena sudah sangat siang sekali. Ya, ini kayaknya yang terpanjang, jam 6 lewat. Kita selesaikan, kalau kepotong kayaknya gimana gitu ya. Itu saja, dan nanti masih panjang nih Pak, kaum munafik. Kita akan bahas ayat 17 sampai 20, Allah sebutkan langsung perumpamaan mereka. Bagaimana ciri-ciri orang munafik? Tadi sudah kita dapatkan semua lengkap dari ayat berapa berarti dari sebelumnya tuh? Ya, ayat 8 atau 9? Mohon maaf. Dari ayat 8, ya kan? 6 dan 7-nya kan orang kafir, ayat 8 sampai ayat 20 tuh Pak. Ya, kita akan bahas orang munafik. Cirinya nanti di ayat ke-17, 18, 19, 20 itu adalah percontohan bagaimana Allah berikan contoh dan perumpamaan terkait orang munafik. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup nanti dengan salat tahiyat, dengan salat syuruk ya. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.